Sudah tuh. Nabi Ibrahim taat kayo, ya kan? Magiah makan orang tio ari abininyo saleh. Cerita nambo ceritakan Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nama yang ketujuh ibu. Kok dapat? Nabi Ibrahim. Lagi ke Sabah ibu. Nabi Ibrahim itu. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, awak bertambah umur, pintu kubur semakin dake, kita perbaiki yang kurang pas dalam beragama ini kepada yang diredai Allah. Aduh disuruh Nabi itu Ustaz, aduh. Akid dengan nambo bacaan hadis Nabi kuah di dimawak beko posisi awak. Nyawa seorang nan tahu tanya Allah. Apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya beragama, beribadah, kualitas ibadahnya lebih baik dari masa yang lalu sebelumnya, fahuwa rabihun, itulah umat saya yang menang. Ini payah mencari pau ayam kampung dari pau nak gadi nih. Ayam kampung pak, iyo payah ke kampung dulu, ndak ada jualan pasar sari, ya kan? Ayam kampung kau dia acok latihan di luar, ndak di dalam kandang nyolia. Ada orang ingin menangkuk ayam kampung kau, nanti olahraga nyonyok kaja, ndak pernah dapet tu pak. Apa alai sudah tu? Diumpan nyumilukui. Sudah diumpan nyumilukui, dijakau, didabiah. Bisa ndak ayam meras dicari di pasar ke murah orang. Kalau pau orang Perusi ini paisalah ke mall kuah ke Transmart, ke Ramayana, atagak se pintu ke masuk tu spesialkan untuk menonton itu. Lebih-lebih kalau ayahnya lain lo pandapeknya. Ulamanya, golonyo ulama ditanya orang kenyo jilbab bahu ya, jilbab tu anjuran je. Karena anaknya ndak jilbab. Alah tahu apa orang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakan kamu dari setetes mani. Kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan setiap insan menulis dengan pena dan mengajarkan kepada setiap manusia apa yang tidak dia ketahui. Benar Allah dalam segala firman-Nya.
Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi ini masih dikembalikan roh kita ke dalam jasad kita. Berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam rahmatnya beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Walaupun tahun Masehi ini tidak tahun Islam, tapi itulah yang dipakai di dunia ini untuk mengagendakan segala sesuatu. Dan di negeri kita ini juga hari proklamasi ditulis dengan itu, hari pahlawan dan segala macam hari ya. Sekarang kan banyak hari ini, ada hari ibu, ada hari bapak, nanti ada hari kambing. Kaum muslimin, dengan adanya perpindahan hidup kita tahun ke tahun itu, maka kita bergerak maju, tidak ada manusia ini yang mundur. Maju kemana? Maju mendekati liang kubur. Sedangkan sebahagian besar manusia itu sibuk mengumpulkan harta. Allah Maha tahu dengan sifat manusia ini. Alhaakumut takatsur. Manusia itu banyak lalai dalam kehidupan akhirat disebabkan mengumpulkan harta dunia. Ya, kalau pengusaha besar bapak-bapak nang kecil orang awak mencari piti jo piti, dima saja pak nyoboka cabang perusahaannya. Walaupun itu juga bermanfaat bagi orang lain, untuk apa? Mengurangi angka pengangguran. Dia sudah membantu orang untuk dapat bekerja. Namun kebanyakan orang yang punya itu lalai untuk mengingat Allah, sehingga Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Tanpa disadari dia sudah tiba saja di pintu kubur. Saat itu apa saja gelar nama, baik gelar akademik, baik gelar pusaka, itu tidak disebut orang lagi kalau roh sudah keluar dari badan. Allah basalatan mai tadi, tidak ada lagi namanya, tidak ada kebesarannya lagi. Namanya satu saja, mayat. Kaum muslimin, maka pertukaran-pertukaran tahun yang kita jalani ini jadilah untuk mengevaluasi diri kita, agar kita selalu ingat seperti itu. Maka ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi untuk kita amalkan itu kalimatnya fi'il amar, kalimat perintah. Iqra. Bahan utama yang akan dibaca itu kan bacalah artinya. Akar katanya qara'a yaqra'u iqra. Bacalah. Yang pertama dibaca itu kitab utama adalah Al-Quran. Kalau kita membaca berbagai macam kitab, Bapak-bapak, itu yang bertambah ilmu. Spesial Al-Quran, kaum muslimin, kalau kita baca pertama dulu hidayah, karena Allah sudah memberitakan di surat yang kedua agar kita bertambah yakin. Ini kitab, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu di surat yang kedua dibikin Allah, bukan di surat yang terakhir, agar kita apa? Tekun mempelajari Al-Quran itu.
Ini kitab Al-Quran ini, kata Allah kepada kita, jangan engkau ragu, dia petunjuk hudan. Jadi orang yang rajin membaca Quran, rajin mendalami, rajin mengamalkan, dia tidak akan tersesat. Allah menjamin itu. Ini hudan, petunjuk. Jangankan orang kafir, Pak, orang Islam saja banyak lalai baca Quran. Yang kedua, Allah mengatakan di dalam surat Bani Israel, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat. Jadi obat yang paling utama itu Al-Quran. Tu mangko di Arab tu kalau ndak musim haji, Pak, di Makkah Madinah tu rumah sakit wasari besi. Orang senan kalau sakit nyon ndak ke rumah sakit dulu dah. Istighfar itunya. Tak langsung sampai berobat. Kalau musim haji, tu rami sakit tu namanya rumah sakit tu mah. Orang meninjau, orang masuk, orang purui. Aduh, orang Arab terba. Mereka itu berdoa kepada Allah dulu dan membaca Al-Quran. Banyak mereka sembuh dengan baca Al-Quran tu. Sebab yakin ma huwa syifa'u. Aduh sambungannya le. Rahmatan lil mu'minin. Al-Quran tu obat dan rahmat bagi orang mukmin. Perbedaannya dikatakan oleh Allah di ujung ayat itu, wala yaziduz zalimina illa kasira. Tapi Al-Quran ini mendatangkan kerugian bagi orang yang zalim. Jadi kalau orang mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan betul, mengamalkan, jangan kagilo stres, saya bisa. Tidak ke stres, Bapak. Allah menjamin tu. Orang kadang-kadang dalam lidahnya, kan, di jalan raya stres, kamakan stres je. Bapak itu gula kambing, naik darah, kuning talu, kolesterol, kacang, asam urat, iya kan? Tak ada nanya makan je, lah stres dulu. Baca bismillah, makanan nan biasa dimakan tu memang untuk dimakan. Allah mengingatnya, kulu washrabu wala tusrifu. Itu namanya dilanggar. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ada apa? Berlebih-lebihan itu apa? Nah, itu. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan stres. Dia orang gilo-gilo tu, Pak Ustaz, ya, jauh dari Al-Quran. Nyo putih haso nyo anan terjadi itu, Pak. Iya kan? Tak tahu nyo di balik itu kekuasaan Allah. Awak tidak usah ke Jepang, Pak. Datang saja, Pak. Kalau kuliah zuhur hari Kamis di Musala Darul Amal Pasar Tanah Kongsi. Ambo saja Pak Sarul jadi wali kota, le mudo ambo ngaji sana. Ala banyak. Yo Cino masuk Islam. Berceritalah Cino nan masuk Islam ko. Orang kami ko banyak kayo ko Ustaz. Tapi kekayaan tu dikumpulan itu caranya. Tidak mengaji riba, tidak mengaji iko segala macam. Banyak orang kami ko lah kayo, tapi bikonyo bunuh diri je. Itu supaya pelajaran bagi kita orang Islam bahwa uang harta bukan untuk membahagiakan. Kalau jauh dari Al-Quran dan Allah akan menyiksa. Di Jepang lah baraka majunya negari gini tu, Pak. Iya kan? Masih di Asia ngandek pemerintahnya tampak khusus untuk bunuh diri. Sebab orang kalau ndak rakik jual Quran, ndak bertuhan ke Allah, Pak. Kalau nyo gagal tu yo inyo nam pandi kecilnya ndak ada de gunanya duit ke dolai. Pandi gagal.
Tapi kalau dia mendalami, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apabila ya paham tengok macam itu, kamu akan diuji dengan berbagai problem. Baik atau ringan. Untuk naik kelas A, kelas iman. Atau mangko ada ujian tu sangat baik. Orang tanah data nyobuik pantun tu. Ujian barik tu ba umpama si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Coba makna pantun tu. Musibah tu atau nikmat? Musibah. Ya kan? Masuk nalah lalu tidak bisa kita sesali. 2022 lah lalu. Kalau ada kita berbuat dosa bermaksiat di nan lalu tu cuma Allah magi alai selalu bertobat, menyesali tidak bisa lagi. Nah, dia terus jalan waktu itu tu. Kita masuk ke dalamnya tidak bisa keluar dan ajal kita dibatasi. Nabi Adam pak lah 950 tahun dia dia umur. Bara umur Nabi Adam tu tidak sampai sehari tu Pak Imam. Dan sehari itu 1000 tahun. Alfa sanatim mimma ta'uddun. Nabi Nuh balabih 50 tahun 1000. Jadi Nabi Adam kurang sehari duitnya. Ya kan? Aristawardi bara bagi salah. Akan sawantan nantinya. Iya kan? Sedangkan di dunia ini karena kita diuji oleh Allah itu ndak dapat kaum muslimin sesuai jo kanda awak tetarui. Berumah tangga lalu. Istri Fir'aun siapa namanya? Aisyah. Taat tak? Taat, malah doanya dimakbulkan oleh Allah. Doanya dia tabah menghadapi suami kapian dan kejam kau, tak ada minta cara itu. Itu contoh tu untuk ibu-ibu. Iko pensiun selaki urulah diusia. Iya kan? Firaun tu tak tanggung kejamnya dah, kawininya, tapi tak ada minta cara itu. Aman doanya ke Allah, bikinkan saya rumah di sampingmu dalam surga nanti ya Allah. Ya kan? Taat seperti itu dapat suami kapi kejam. Dicarilah Nabi Nuh, ya kan? Jadi Nabi, berapa bangganya tu jadi Nabi itu atau mengeluarkan orang dari nangkalam ke nantarang. Tapi tidak diizinkan oleh Allah dia membawa istrinya patuh. Dia kita lah lama nikah, dia banjir lah mulai turun dari tungku keluar ia dari langit turun hujan lawik bergelombang sungai meluap naiklah ke kapan nanulah dah buat kuah tabanam negari ku kanyobanam de Allah sadonyo. Walaupun adinda inda ingin mengikuti agama ambo piawak kalah lamo salah piak sekatiduran sabanta sekalang lucu tiwang je pungguang kabau tampak cik tampak berdua pai baralik kita buat baju mama papa naiklah te kapal ko dia baitu ibunya Nabi Nuh pada bininya tu mada tak mau mengikutinya. Katanya, Nuh, wang kok korang kek je kapal buruang tu pai salah. Adanya nak ajak lu naik ketel aja. Berkirok lang je. Akhirnya yang buat tanya ibu-ibu, mana lembut hati ibu-ibu jo hati istri Nabi Nuh. Kalau adalah Nabi di zaman awak kini, dapat ibu-ibu laki Nabi, bangga nak? Lai bangga. Dapat laki Nabi Manga Nabi RT sesuami ibu lah kadang ibu suami ibu lah pakai stempel lah di rumah. Siapa suami ibu? Ayah si John kalah jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati. Tapi istri Nabi Nuh tak.
Lai dapat bahkan dakti Nabi Nuh tu walau Allah sayang kayaknya. Itu suatu apa tu Pak? Beban mental. Seorang nabi, isteri dan anaknya tidak patuh kepada agamanya. Jadi kalau ada bini ustaz tak sembahyang, jangan ustaz tu ibu salahan. Lai tengah ibu tu. Tak ada kaitannya je ustaz tu dah. Ya kan kok umpah bunga pitih bini ustaz tu. Kok berselingkuh bini ustaz tu. Ya kan? Kau ustaz kau menyampaikan kaji ke orang saya bini yang tak tajar dia andamu itu. Ya kan? Yang lainnya ajaran belak bininya tu tak menerima ajaran. Nah, itu contoh tu. Mungkin dalam hidup awak nan setahun go ada seperti itu. Rencana-rencana awak tu tak ada nan menurutkan dakwah. Ada cile Pak. Laki bini kaduanya cilako. Malah lah ditatapkan di Allah dia tahu kawak jawayat basuh beliau nombor 2 tu masuk neraka. Jadi ibu doa-doaan orang nombor 2 tu. Siapa tu? Abu Lahab jo istrinya. Macolah surat pendek tu itu kasi tabat tiada abi lahabiu wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ranza talab wa mraatuhu. Apa penekanannya? Jo bini-bininya membawa kayu untuk mempegadang api neraka. Ini bu tanya lah di mana dapat dia kayu ustaz nak jaleh dia dan. Nan jalehnya kaduanya masuk neraka laki bini. Sudah tu. Nabi Ibrahim taat kayu ya kan magiah makan orang tiap hari bininya saleh. Dari cerita nambo ceritakan Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nama yang ketujuh ibu kok dapat Nabi Ibrahim lagi ke sabar ibu. Nabi Ibrahim tu bini dua. Yang capek saya serupa Nabi Ibrahim. Dia lantai kan. Bini laki je lah. Ini jadi duit pun tak bisa. Bak kata awak kita harus mengikuti alur Allah. Atau mengkoi duit ko menurut bahasa Minang pindah ke bahasa Minang. Menurut alur aja patui. Alur aja patui itu sah menurut agama Allah. Atau alur aja patui. Kalau bak kata awak itu apa namanya tu? Nama orang ko nam patui ke dia lu. Jadi bapak-bapak kaum muslimin awak bertambah umur pintu kubur semakin dakik kita perbaiki yang kurang pas dalam beragama ini kepada yang diredai Allah. Ada disuruh Nabi itu Ustaz ada dengan nambo bacaan hadis Nabi kuah di dimana awak beko posisi awak nyawa seorang nan tahu tu nyawa Allah apa kata Nabi man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya beragama beribadah kualitas ibadahnya lebih baik dari masa yang lalu sebelumnya fahuwa rabihun, itulah umat saya yang menang. Nah, bisa awak seorang melakukan tu memperiksa diri. Wa man kana yaumuhu mithla tu samo sia nanari kininyo baagamo baibadah samo saja hari-hari yang lalu tak ada peningkatan fahuwa khasirun, itu orang rugi. Samo rugi Pak. Ada yang bahaya lagi yang terakhir. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Siapa yang beragama beribadah kualitasnya lebih jelek dari hari sekarang, dari hari yang berlalu, fahuwa halikun, orang tu orang
Cilako. Cilako tu bahasa Arabnya wail. Wailul lilladzi humaza wailul likulli humazatil lumazah. Termasuk cilako orang mau pe, orang mencerca. Jadi sabananya bu, tak boleh hak mengecek anda. Dia galih dan cindu hari hujan panjang. Tu mau pe tu mata. Kata lonsong kadang-kadang mulut aja tu kan. Paneh panjang sehari ko lado bola lama siap daun. Padi lampu saya. Ya kan? Langsung. Itu termasuk mau pe celaka orang seperti itu insyaallah. Orang dan kualitas amalnya lebih jelek juga orang celaka. Sekarang masing-masing kita, saya begitu, seluruh kita ini evaluasilah diri kita. Di barisan mana kita berada sekarang? Lagi termasuk orang manang atau termasuk orang rugi atau termasuk orang celaka. Kau Pak Ji lagi bini banyak nak nampak. Kerja kata, nya nak mau nak terkena ada mau turun tapi bantu itulah ambo tandoi. Hah? Oh pembayaran ini enggak. Pulang kampung ya. Kemudian WE mah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, untuk itu khusus Al-Quran tadi dulu yang ambo ulang balik mengko kalimatnya ikra. Setiap kita orang Islam harus mempelajari Pak. Tiap hari andaknya kita pelajari supaya jaleh dah Pak. Sebabnya pedoman utama dan inyo ube naninyo hidayah naninyo tangka penyakit. Ada orang jimat bapawian di pinggang bagi manang 7 ragam kasih 7 maro bakabian di pinggang jimat anti sakit. Ya kan? Banyaklah membaca Al-Quran, mempelajari, mendalami. Jadi kalau kita rajin Pak, kita tidak perlu bertanya lagi. Ibu-ibu lah, surah An-Nisa pernah dibaca. Lain. Surah An-Nisa. Atau di dalam tu ada aturan pembagian narato untuk anak. Nama nang kayo-kayo bacalah surah itu. Dan saya nak ada nang kena bagi itu. Bacalah. Supaya jangan bertanya jo kau orang. Akhirnya khusus beko surah An-Nisa tu perkara pembagian waris tu ada nama kitabnya Faraid. Abali itu. Jangan lotek sini bali itu hari. Iya kan? Sudah tu dalam surah An-Nisa tu alai. Bara macam orang nan tak boleh dinikahi. Nya sejak turun surah An-Nisa tu ada yang pernah dilakukan Nabi dulu je sahabat. Asabalun turun surah An-Nisa. Allah suruh turun An-Nisa tu tak boleh. 7 balik macamnya orang tak boleh dinikahi. Dinikahi saya tak boleh. Aku tak ada ambil jeli Al-Quran mak tahu tu. Atau tanya aja. Tanya aja. Pada kesempatan banyak. Sudah semaisa apa you pada minum. Ya kan? Bacalah Al-Quran tu. Kini boleh tak orang nak bapak nikah? Ada nak menjawab seorang. Itu tandanya tak membaca. Termasuk Pak Sudirman kah? Orang badun sanak bapak boleh nikah Pak. Asa alunnya jadi wali. Ambo kan beradik kakak jadi ambo nak laki-laki. Samandeh sabah. Anaknya laki-laki, anak ambo padusi. Boleh anaknya tu menikahi anak ambo? Boleh. Indak bolehnya baalai. Misalnya inyo mati. Ya kan? Tu ada anaknya kanikah padusi. Anak ambo boleh jadi wali tu. Anak kakaknya nalah jadi wali kok ndak boleh menikahinya lah. Salah moi duit. Kok caranya jo lakinya tu kakaknya kok ndak boleh lagi karena nyolah jadi wali sama bapaknya. Ada dibantah orang tu Pak.
yang kanyo saudara tu Ustaz, ya ndak dilarang Allah. Ndak ada dalam Al-Quran tu larangan Allah orang anak bapak tu nikah. Bapak ibu. Alih sadonya awak tahu itu. Kuncinya cik saya nunggu ndak tahu tu palih. Membaca Al-Quran tak? Ndak mau itu jawabnya. Kerajoa. Kalau kau balik main game malam. Ya kan? Cobalah baca Al-Quran. Pelajari. Diundang guru tahsin. Tak, kau balik main game. Ya kan? Tapi kau balik hari Minggu tu pakai musik sampai ke 2 malam. Tak ada orang lah. Lalu lagu-lagu ndak sendiri tu. Ya kan? Pakaian minim. Kini payah mencari pau ayam kampung dari pau anak gadi ni. Ayam kampung pak, iyo payah ke kampung dulu ndak ada jualan pasar sari. Ya kan? Ayam kampung kau dia acok latihan di luar, ndak di dalam kandangnya liar. Ada orang ingin menangkap ayam kampung kau, nanti olahraga nyonyok kaja, ndak pernah dapat tu pak. Apa alai sudah tu? Diumpan nyumilukui. Sudah diumpan nyumilukui, dijakau, didabiah. Bisa ndak ayam meras dicari di pasar kan murah, orang ambil tungkulinya. Yang kampung bisa? Tak ada, dia abuih dulu. Dia bujo yang lu, baru dibului, baru nampak paunya. Kalau pau orang Perusi kini paisalah ke mall kau ke Transmart, ke Ramayana, atagak saya pintu ke masuk tu spesial kan untuk menonton itu saya. Tiok mini lalu mah, tiok mini orang Perusi surah pendek tu, itu nagari gini pak. Payah mencari pau ayam kampung dari pau orang. Karena apa? Karena tidak membaca. Indak sadonya orang kapis itu tu pak orang Islam okay? Anak orang Islam. Lebih-lebih kalau ayahnya lain lo pendapatnya. Ulamanya, golonnya ulama ditanya orang kenya jilbab bah ya, jilbab tu anjuran je. Karena anaknya ndak jilbab. Alah tahu apa orang ama? Bukan kewajiban jilbab itu, tapi anjuran je. Nah, sampai kini anaknya tidak berjilbab. Nah ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Nah, jadi berubahlah kita ke nan baik dengan bertambahnya umur. Nan pamalih membaca Quran, baca-baca lah balik. Ya kan? Nah, itu. Jangan larut kita dengan dunia ini. Ya kan? Kalau indah awak meninggal dunia, inyo meninggal awak. Orang kayo bisa bangkrut. Semoga jamaah Masjid Mujahid tetap berjihad. Itu penutup kaji terus. Semoga jamaah Masjid Mujahid selalu berjihad untuk mengejar kekurangan-kekurangan kita dalam beragama selama ini. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.